Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata ain innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang terus Allah berikan kepada kita semuanya. Dan dengan nikmat-nikmat itu kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa berkumpul, bermajlis untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan tentang akhirat, saling mengingatkan dalam kesabaran. Mudah-mudahan majlis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Darinya kita mendapatkan pahala yang agung dan ilmu yang bermanfaat dan berkah yang bisa mengantarkan kita semuanya menjadi manusia-manusia yang mulia, manusia-manusia yang bahagia di dunia ini sampai di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Beribu-ribu salawat dan salam, begitu pula keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, jemaah kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang keutamaan akhlak yang mulia secara umum. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang contoh-contoh dari akhlak yang mulia. Dan yang pertama kali kita bahas adalah birrul walidain. Birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini merupakan akhlak yang sangat mulia di dalam Islam. Dan sekarang ini jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, banyak orang yang mengabaikan akhlak ini. Banyak sekali anak-anak yang tidak melakukan akhlak ini. Tidak birrul walidain. Tidak berbakti kepada orang tuanya. Ada yang minta sesuatu yang sulit diwujudkan oleh orang tuanya. Sampai orang tuanya sakit-sakitan. Ada yang bahkan mencelakai orang tuanya. Ada yang mencemoohnya, menghujatnya. Bahkan beberapa kali kita mendengarkan berita anak membunuh orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, mari kita ingatkan diri kita masing-masing
akan tingginya keutamaan birrul walidain ini. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Orang yang paling pantas untuk kita berikan kebaikan dalam kehidupan ini sebenarnya adalah orang tua kita. Orang tua kita lah yang paling pantas untuk kita berikan kebaikan. Mereka yang paling pantas untuk kita kasih akhlak mulia kita. Bayangkan jamaah, di dalam Al-Quran Allah menyandingkan dalam beberapa ayat, bukan satu ayat saja. Dalam beberapa ayat Allah menyandingkan birrul walidain dengan perintah tauhid. Padahal kita tahu tauhid itu perintah yang paling tinggi di dalam Islam. Dan Allah selalu menyandingkan birrul walidain dengan tauhid. Di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan birrul walidain di dalam Islam. Contohnya misalnya di surat Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Rabbmu wahai Muhammad telah memberikan keputusan alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan agar kalian benar-benar melakukan kebaikan kepada orang tua kalian. Dan agar kalian benar-benar melakukan kebaikan kepada kedua orang tua kalian. Lihatlah dan renungi firman Allah ini. Setelah Allah memerintahkan untuk mentauhidkannya, Allah langsung memerintahkan untuk birrul walidain. Sebelum perintah-perintah yang lain. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan birrul walidain di dalam Islam. Di surat Al-An'am ayat 151. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Marilah ke sini. Aku akan membacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan kepada kalian. Apa itu? Alla tusyriku bihi syai'a. Jangan sampai kalian melakukan kesyirikan kepada Allah dengan apapun. Wa bil walidaini ihsana. Dan agar kalian benar-benar melakukan kebaikan kepada kedua orang tua kalian. Larangan kesyirikan artinya adalah perintah untuk mentauhidkan Allah. Dan ini perintah yang paling tinggi. Setelah itu Allah sebutkan tentang birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Di surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Beribadahlah kalian kepada Allah. Jangan lakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Allah sandingkan birrul walidain dengan perintah mentauhidkan Allah. Dan bukan hanya satu ayat. Di dalam surat Luqman, Allah menyandingkan perintah untuk bersyukur kepadanya dengan perintah untuk bersyukur kepada orang tua.
Allah katakan, anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kalian kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kepada kedua orang tua kalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang sangat tinggi. Dan disandingkan dengan syukur ini, syukur kepada orang tua kita. Kita diperintahkan untuk membalas kebaikan-kebaikan orang tua kita. Dengan sekuat tenaga jemaah. Karena kebaikan mereka yang sangat luar biasa. Kita tidak bisa seperti ini kecuali karena sebab orang tua kita. Saking tingginya jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kedudukan birrul walidain ini dalam Islam. Sampai-sampai ketika orang tua kita melakukan kesalahan yang sangat fatal sekali, Allah masih memerintahkan kita untuk berbakti. Allah katakan di dalam surat Luqman, dan subhanallah ya, di dalam ayat-ayat ini, yaitu ayat pesan Luqman kepada anaknya. Dikatakan di situ, wa idh qala Luqmanu libni. Ingatlah ketika Luqman mengatakan kepada anaknya, wa huwa ya'idhuh. Ketika itu dia sedang memberikan mau'izah, nasihat, kebaikan kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau melakukan kesyirikan kepadaku. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang luar biasa. Masih dikatakan ini kata-kata Luqman. Ini kata-kata Luqman. Disebutkan seperti itu. Ketika perintahnya tentang orang tua, Allah ganti caranya. Cara untuk menyampaikan pesan itu Allah ganti. Sekarang yang mengatakan bukan Luqman lagi. Yang mengatakan Allah. Allah katakan, wa in jahadak. Ini kata-kata Allah, bukan kata-kata Luqman. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila dua orang tuamu telah memaksamu untuk melakukan kesyirikan pada sesuatu yang engkau tidak tahu tentangnya. Jadi dua orang tua ini memaksa anaknya melakukan kesyirikan. Kesalahan yang lebih fatal yang mana? Ya, kesalahan mana yang lebih fatal dari kesalahan ini? Melakukan kesyirikan itu kesalahan yang paling fatal. Sekarang orang tua memaksa anaknya untuk melakukan kesyirikan. Apakah ada kesalahan yang lebih fatal dari ini? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan, fala tuti'huma, jangan taati. Jangan taati. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap pergauli keduanya di dunia dengan baik. Jadi bakti kepada kedua orang tua tidak gugur dengan adanya kesalahan fatal ini. Kedua orang tua memaksa anaknya melakukan kesyirikan. Anaknya tetap wajib berbakti. Subhanallah. Luar biasa jemaah. Apalagi hanya kezaliman-kezaliman yang jauh di bawah kesyirikan. Banyak orang yang dia mengeluhkan orang tuanya. Ustaz, orang tua anak ini orang tua yang gak pernah melakukan kebaikan kepada anak. Selalu menzalimi anak. Disebutkan keburukan-keburukan orang tuanya. Tapi kalau kita lihat keburukan-keburukan tersebut semuanya di bawah kesyirikan. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, walaupun orang tua menzalimi kita, kita tetap wajib berbakti kepadanya.
Walaupun orang tua kita tidak sefaham dengan kita, kita wajib berbakti kepadanya. Bahkan orang tua kita di luar Islam, orang tua kita di luar Islam, kita wajib berbakti kepadanya. Nabi Ibrahim, jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, orang tuanya Muslim? Tidak. Tapi Nabi Ibrahim berbakti kepada orang tuanya. Melakukan kebaikan, bermuamalah dengan sangat baik. Nabi Ibrahim sebut ya abati, ya abati, ya abati. Dalam bahasa Arab ya abati itu wahai ayahku yang aku sayangi. Panggilan kesayangan ya abati. Panggilan yang halus. Panggilan yang sangat sopan sekali. Nabi Ibrahim, orang tuanya musyrik. Maka jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, perhatikan akhlak kita kepada orang tua. Kita harus benar-benar menerapkan birrul walidain. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak tentang definisi dari birrul walidain. Kata beliau, al-birru kalimatun jami'ah tatanawalu jami'a sunufil ihsan. Birru, ya kata-kata birrul walidain yang depan itu birru, yang al-walidain itu kedua orang tua. Bir di sini artinya apa? Kata beliau, itu adalah sebuah kata yang mengumpulkan semua bentuk kebaikan. Kata yang mewakili semua bentuk kebaikan. Wa karimil muamalat. Kata yang mewakili semua muamalah yang baik. Wa tibil akhlak. Mewakili semua akhlak yang mulia. Wa ayyuhsina ilaihima bil muamalah. Dan ketika seseorang memperbaiki cara bermuamalahnya dengan orang tuanya, wabil qauli, dengan kata-kata yang baik, wabisti'malil adab, dengan menggunakan akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi, wal khuluq, wabit ta'ah, wabil bu'di anil uquq, ya, dengan adab yang baik, dengan akhlak yang mulia, dengan ketaatan kepada orang tua, dan dengan menjauhi tindakan durhaka. Ya, intinya jamaah, berbakti. Yang dimaksud dalam istilah berbakti kepada kedua orang tua ini mencakup semua perbuatan baik untuk orang tua. Semua perbuatan baik untuk orang tua. Dengan lisan kita, dengan anggota badan kita, dengan ketaatan kita, dengan kita menjauhi sikap durhaka kepada keduanya. Ini sangat luas sekali. Semua yang membahagiakan orang tua yang dibolehkan oleh syariat masuk dalam birrul walidain. Makanya berusahalah untuk melakukan kebaikan yang kita mampu untuk orang tua kita agar kita mendapatkan keutamaan birrul walidain. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Termasuk di antara hadis yang menunjukkan keutamaan birrul walidain adalah hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ayyul amali ahabbu ilallah. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktunya. Kemudian sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu
bertanya lagi, "Tsumma ay?" Setelah itu apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tsumma birrul walidain." Setelah itu amalan birrul walidain. Sahabat Ibn Mas'ud masih bertanya lagi, "Tsumma ay?" Setelah itu amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tsummal jihadu fi sabilillah." Setelah itu berjihad di jalan Allah. Qala haddatsani bihin walau istazadtuhu lazadani. Kata sahabat Ibn Mas'ud, semua ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku minta tambahan lagi, Rasulullah akan tambahi. Maksudnya kalau aku bertanya lagi, kemudian setelah itu apa wahai Rasulullah? Setelah itu apa wahai Rasulullah? Setelah itu apa? Rasulullah akan jawab terus. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, coba renungkan hadis ini. Amalan yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah apa? Salat di awal waktu. Setelah itu birrul walidain. Ini hampir sama dengan ayat anishkurli wali walidai. Bersyukurlah kepada aku, kepada Allah, dan kepada kedua orang tua. Bersyukur kepada Allah diantaranya dengan salat. Bersyukur kepada kedua orang tua dengan birrul walidai. Setelah itu jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Jihad. Coba bayangkan ya, jihad itu amalan yang luar biasa. Dzirwatu sanamil Islam al-jihadu fi sabilillah. Puncak punuknya Islam itu jihad fi sabilillah. Puncak punuknya. Jadi ini perumpamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena orang Arab itu biasa melihat onta, ya. Jadi tubuh onta itu yang paling tinggi kepalanya. Ra'sul amril Islam. Kepalanya perkara ini adalah syariat Islam yang diamanahkan oleh Allah untuk dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepala yang paling tinggi Islam. Setelah kepala apa yang paling tinggi? Punuknya. Punuknya jihad. Ini menunjukkan kedudukan yang sangat tinggi untuk amalan jihad fisabilillah. Dan kalau kita lihat jihad itu sangat berat sekali. Mempertaruhkan jiwa raga kita, mempertaruhkan harta kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata masih kalah dengan birrul walidain jemaah. Jadi salat, birrul walidain, baru jihad. Ini menunjukkan betapa pentingnya birrul walidain. Maka berbaktilah kepada kedua orang tua kita sebelum waktunya telat. Kalau orang tua sudah tiada, ya kita akan merasa sangat-sangat rugi sekali. Karena kita telah menyanyiakan pintu surga yang paling tengah. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Termasuk di antara dalil yang menunjukkan sangat tingginya kedudukan birrul walidain adalah hadis yang di dalamnya disebutkan ada seseorang yang meminta untuk ikut perang, ikut jihad. Jadi orang ini mendaftarkan dirinya untuk menjadi pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang ini, laka abawan, apakah engkau masih punya dua orang tua? Bapak ibumu masih ada? Maka orang ini mengatakan, na'am, iya masih ada. Mereka berdua masih hidup. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dia mengatakan, fafihima fajahid. Kalau begitu berjihadlah untuk keduanya. Berjihadlah, bersungguh-sungguhlah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Coba lihat jemaah. Orang ini ingin perang. Ingin terjun di medan peperangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sarankan untuk di rumah saja berbakti kepada orang tua. Ini juga menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Kalau berbakti kepada orang tua tidak lebih afdal daripada jihad, harusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan orang ini untuk berjihad, bukan mengarahkan orang ini untuk amalan yang lebih rendah kedudukannya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan orang ini untuk berjihad dalam berbakti kepada kedua orang tuanya, ini menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu lebih afdal daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama juga mengatakan bahwa berjihad di jalan Allah itu harus dengan izin orang tua. Ya. Ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua itu lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Termasuk di antara hadis yang menunjukkan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyabdakan, ridha Rabbi fi ridal walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Keridaan Rabb, yaitu keridaan Allah Subhanahu wa taala, itu pada ridha orang tua. Keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua. Begitu pula sebaliknya, kemarahan Allah wa sakhatur Rabbi, kemarahan Rabb, yaitu kemarahan Allah Subhanahu wa taala, itu terletak pada kemarahan orang tua. Kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Ini menunjukkan betapa tingginya birrul walidain di dalam Islam. Sampai Allah menggantungkan keridhaannya kepada keridhaan orang tua. Dan Allah menggantungkan kemurkaannya kepada kemurkaan orang tua. Dan jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ya, bukan berarti ya kita harus mentaati orang tua ketika memerintahkan kepada keburukan, kemaksiatan, kesyirikan, tidak ya. Ini hadis ini harus kita batasi dengan batasan-batasan syariat. Selama itu masih sesuatu yang dibolehkan oleh syariat, maka lakukan untuk orang tua kita. Kalau memang orang tua ridhonya seperti itu, lakukan. Kalau orang tua akan marah kalau kita tidak melakukan itu, dan itu sesuatu yang dibolehkan oleh syariat, lakukan. Kalau orang tua senang apabila kita tidak melakukannya dan ini tidak melanggar syariat, jangan lakukan. Kalau orang tua kita marah ketika kita melakukan sesuatu dan meninggalkannya sesuatu yang dibolehkan oleh syariat, tinggalkan.
Jangan lakukan. Karena keridhaan Allah itu tergantung keridhaan orang tua kita. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Dari sini ya kita tahu kalau misalnya orang tua kita menjadi marah karena kita misalnya semakin semangat untuk menerapkan syariat Islam, maka jangan khawatir. Jangan khawatir, jangan takut untuk dikatakan, oh berarti saya tidak berbakti kepada orang tua. Tidak ya. Kalau misalnya asalnya kita jauh dari Islam, orang tua kita enjoy saja. Setelah itu kita beralih, kita berhijrah. Akhirnya kita semangat menerapkan syariat Islam. Orang tua kita merasa tidak nyaman dengan keadaan ini. Akhirnya tidak suka kepada kita. Maka enjoy saja. Tidak usah merasa khawatir. Oh berarti saya tidak berbakti kepada orang tua. Tidak ya. Ini kebaikan. Ini kebaikan. Bukan berarti kita tidak berbakti kepada orang tua. Teruskan saja. Kecuali pada hal-hal yang masih bisa dikompromikan. Ya, masih bisa dikompromikan. Misalnya, kita asalnya celana kita terlalu tinggi. Dilihat tidak baik. Orang tua juga nggak senang. Akhirnya orang tua ngomong, nggak usahlah terlalu ekstrim seperti itu. Ya yang penting di atas mata kaki. Yang penting tidak melewati mata kaki kan. Ya, ini masih bisa dikompromikan. Ambil yang diinginkan oleh orang tua. Walaupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa izratul mu'min ala nisfi saqai, bahwa sarungnya seorang mukmin itu di tengah betisnya. Jadi itu yang paling afdal memang seperti itu. Itu yang paling ideal. Rasulullah katakan seperti itu. Tapi kan ada batas minimalnya. Ya, batas minimalnya ada. Yaitu jangan sampai isbal. Dan itu masih dalam ranah dibolehkan. Kalau orang tua tidak suka yang seperti itu dan kita bisa menurunkan, turunkan. Ya, turunkan. Yang penting tidak isbal. Dan usahakan agar tidak isbalnya kita itu tidak mencolok. Agar orang tua masih nyaman melihatnya. Seperti misalnya pakai kaos kaki. Ya, pakai kaos kaki dengan warna yang sesuai dengan celananya misalnya. Enggak terlalu kelihatan. Masih terlihat enak oleh orang awam sekalipun. Ya seperti ini bisa dikompromikan. Jenggot misalnya. Ada orang yang kepengen memelihara jenggotnya panjang sekali. Ya itu sesuatu yang baik ya. Tapi kalau misalnya orang tua tidak suka. Gak usahlah sepanjang itu misalnya. Gak wajar. Kalau orang tua masih belum kenal ya, belum ngaji, belum kenal sunnah. Akan merasa terusik dengan pemandangan yang seperti ini. Padahal itu kebaikan. Maka kita masih boleh memotong jenggot yang melebihi genggaman kita. Ya, anak nggak punya jenggot ya. Yang melebihi genggaman kita masih bisa kita potong. Dengan seperti itu bisa mengurangi. Ya. Dengan seperti itu kita bisa mengurangi ketidaksukaan orang tua. Ustadz, ada pendapat yang tidak membolehkan sama sekali. Iya, memang ada pendapat yang seperti itu. Tapi saya melihat pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang membolehkan memotong jenggot yang melebihi satu genggaman. Ya,
Satu genggaman ini tergantung genggaman masing-masing. Dalilnya perbuatan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ketika haji. Beliau ketika haji, ketika tahallul, ya bukan tahallul ya, namanya taksir atau halq. Ketika memotong rambut, ya, beliau sekalian motong jenggotnya. Yang melebihi satu genggaman dipotong oleh beliau. Dan tidak ada sahabat yang mengingkari sama sekali. Begitu pula sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga melakukan hal yang sama. Bahkan di dalam atharnya, ya dalam riwayatnya tersebut tidak disebutkan sahabat Abu Hurairah melakukannya di waktu haji atau di waktu umrah. Tidak disebutkan penjelasan seperti itu. Ini menunjukkan bahwa sahabat Abu Hurairah melakukannya secara mutlak. Kapanpun. Tidak harus ketika haji atau umrah. Dua athar ini cukup ya untuk menunjukkan bahwa memotong jenggot yang sudah melebihi satu genggaman ini dibolehkan oleh syariat. Kalau tidak dibolehkan, harusnya para sahabat mengingkari hal itu. Apalagi sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma melakukannya ketika haji. Dan haji itu waktu berkumpulnya banyak sahabat. Dan ini masyhur. Ya. Ini untuk menguatkan pendapat yang saya lihat lebih kuat ya. Saya tidak merendahkan pendapat yang lain, tapi saya melihat pendapat ini lebih kuat, wallahu taala a'lam. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena waktu sudah memasuki waktu salat Isya, ya kita akhiri kajian kita sampai di sini. Insyaallah setelah salat kita teruskan sedikit ya kajian kita. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah, amma ba'd. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sesi yang pertama tadi kita sudah menyebutkan banyak sekali keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Ada berapa keutamaan tadi? Pada nyatat enggak ini? Ada berapa keutamaan tadi? Cuma 3? 4? Ada yang lebih? Kita sebutkan lebih dari 4 tadi. Coba kita sebutkan satu persatu. Yang pertama, Allah menyandingkan perintah berbakti kepada orang tua dengan mentauhidkan Allah, dengan perintah mentauhidkan Allah. Ini menunjukkan keistimewaan berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Dan banyak ayat yang menunjukkan hal tersebut. Kita tadi sebutkan 3 ayat. Taib. Yang kedua, ya, lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Allah sandingkan perintah bersyukur kepada orang tua dengan perintah bersyukur kepada Allah. Ya, termasuk di antara syukur kepada orang tua dengan berbakti kepadanya. Sudah berapa ini? Sudah? 3. Kemudian yang keempat, kita disebutkan bahwa keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah
tergantung kepada kemurkaan orang tua. Taib. Yang kelima, hadis yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tadi sudah ya tentang enggak ya, itu sudah tadi yang lebih mulia daripada jihad, tentang bahwa bakti kepada orang tua itu tidak gugur dengan adanya kesalahan yang fatal dari orang tua. Walaupun kesalahannya adalah memaksa anak untuk melakukan kesyirikan, dan ini sangat fatal sekali. Karena tidak ada dosa yang lebih besar di dalam Islam melebihi dosa kesyirikan. Melebihi dosa kesyirikan. Tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah melebihi dosa kesyirikan. Itu dosa besar yang paling besar. Orang tua sudah melakukan kesyirikan. Ini kesalahan fatal. Tidak hanya itu, orang tua memaksa anaknya melakukan kesyirikan. Ini sangat fatal sekali. Ternyata Allah masih mewajibkan untuk berbakti. Ini menunjukkan bahwa bakti kepada orang tua ini sesuatu yang sangat istimewa di dalam Islam. Di dalam kesempatan kali ini ya, saya ingin menambahkan satu hadis ya. Satu hadis yang menunjukkan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Taib. Hadis dari Bahz ibn Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya. Beliau mengatakan, aku pernah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man abarru?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada siapa aku berbuat kebaikan? Siapa yang paling pantas untuk aku berbuat kebaikan kepadanya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummak, berbuat baiklah kepada ibumu. Dialah orang yang paling pantas mendapatkan kebaikan. Aku bertanya lagi, setelah itu siapa? Thummaman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummak. Yang kedua, ibumu lagi. Bukan ibumu yang kedua ya, tapi ibu yang sama. Ibumu yang tadi itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi, setelah itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Orang yang ketiga ibumu juga. Kemudian kakeknya Bahz ibn Hakim radhiyallahu taala anhu ini bertanya lagi untuk yang keempat kali. Kemudian setelah itu siapa, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, abak. Ya, setelah itu baru ayahmu. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, hadis ini paling tidak ya menunjukkan 3 faedah. Ini paling tidak ya, banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, tapi paling tidak ada 3. Yang pertama, bahwa orang tua harus lebih didahulukan daripada orang yang lain. Orang tua harus lebih didahulukan daripada yang lain. Jangan sampai kita lebih baik kepada teman daripada kepada orang tua kita. Dan banyak orang yang seperti ini di zaman ini.
kalau ke temannya royal, ngasih. Kalau ngasih hadiah ke teman sering. Kalau ngasih hadiah bagus-bagus. Tapi kalau ke orang tuanya pelit. Tidak pernah ngasih hadiah. Kalau ke temannya ngomongnya enak-enak. Kalau ke temannya diperhitungkan banget perasaan temannya. Tapi ke orang tuanya tidak berpikir seperti itu. Padahal ya kapan temannya itu berbuat baik kepada dia. Dan apa kebaikan temannya kepada dia apabila dibandingkan dengan kebaikan orang tuanya kepada dia. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang paling pantas untuk kebaikan kita adalah orang tua kita. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa ibu lebih berhak dengan bakti kita daripada ayah kita. Ya, ibu lebih berhak atas bakti kita daripada ayah kita. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mengulangi ibu di dalam hadis ini sebanyak 3 kali. Ibumu, ibumu, ibumu. Makanya kalau misalnya orang tua berbeda pendapat, dua-duanya dibolehkan. Yang ibu bilang A, yang bapak bilang B. Tapi dua-duanya dibolehkan oleh syariat. Atau misalnya yang ibu kepenginnya kita melakukan A. Yang bapak kepenginnya kita melakukan B. Dua-duanya dibolehkan semuanya. Maka kita lebih baik ya, atau harusnya mendahulukan keinginan ibu. Ya, selama dua hal ini sama-sama dibolehkan oleh syariat. Karena ibu punya hak untuk bakti kita ya lebih besar daripada ayah kita. Kemudian jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pelajaran yang ketiga ya, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang bagaimana para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu sangat semangat untuk bertanya apabila mereka tidak tahu. Coba berapa pertanyaan di sini? Ada 4 pertanyaan. Dan ini menunjukkan ya semangat mereka dalam melakukan kebaikan. Semangat bertanya, dan ini menunjukkan semangat mereka juga untuk melakukan kebaikan. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ada sebuah alasan yang sangat bagus yang disebutkan oleh sebagian ulama. Kenapa ibu itu sampai disebutkan 3 kali? Kemudian baru menyebutkan ayah. Ada yang mengatakan karena ibu punya 3 jasa kepada anak yang tidak mungkin dilakukan oleh ayah. Yang pertama, mengandungnya. Ayah tidak bisa mengandung anak. Dan ini lama, sampai 9 bulan. Dan itu butuh perjuangan. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Di dalam ayat lain disebutkan wahnan ala wahnin. Jadi ketika ibu hamil ya, itu dia sudah lemah, masih ditambahi beban. Jadi lemah di atas kelemahan.
Dan itu berat, perjuangan yang tidak mudah. Dilakukan oleh ibu, tidak dilakukan oleh ayah. Yang kedua, ketika melahirkan. Ketika melahirkan sesuatu yang luar biasa beratnya itu. Taruhannya nyawa. Banyak orang yang ketika melahirkan akhirnya meninggal. Taruhannya nyawa. Bisa dibayangkan ya. Janin sebesar itu keluar dari lubang yang sekecil itu. Dan akhirnya robek. Sesuatu yang sakitnya luar biasa. Itu dilakukan oleh ibu, tidak dilakukan oleh ayah. Kemudian yang ketiga, menyusui dengan ASI-nya. Menyusui dengan ASI-nya ini berat juga. Dia harus bangun, apalagi ketika awal-awal lahir. Sebentar harus menyusui, sebentar menyusui lagi, sebentar menyusui. Begitu 24 jam. Belum lagi ya putingnya yang selalu dikulum dengan mulut anaknya. Itu seringkali sampai lecet-lecet. Dan itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Itu juga berlalu dalam waktu yang lama. Idealnya 2 tahun. Bukan waktu yang sebentar. Ini hanya bisa dilakukan oleh seorang ibu. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, ayah kan bisa dengan membelikan susu kaleng misalnya. Kita katakan itu bukan ASI. Makanya saya katakan tadi menyusui dengan ASI-nya. Ini hanya bisa dilakukan oleh ibu. Karena pengorbanan ibu yang lebih besar, makanya ibu berhak mendapatkan bakti yang lebih besar. Inilah keadilan Islam. Jadi yang bapak-bapak jangan marah ya. Ketika disebutkan ini kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ayah sampai 3 kali, menyebutkan ibu sampai 3 kali, ayahnya cuma sekali. Karena memang pengorbanan ibu lebih besar daripada pengorbanan seorang ayah. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini yang disebutkan oleh sebagian ulama ya dalam sebab kenapa ibu diberikan hak bakti lebih besar daripada seorang ayah. Dan ini menjadi akhir dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita akan teruskan pembahasan tentang bakti kepada kedua orang tua di majelis kajian yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan yang kita bahas bersama pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Untuk bisa menerapkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Begitu pula bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, menjaga agama dan dunia kita, menjaga jasmani dan rohani kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita di atas hidayah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga ajal menjemput kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga firdausnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.